Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama-sama kita akan membuka hari ini dengan percaya bahwa jalan hidup kita akan ada lika-liku, akan ada naik turun, akan ada pergumulan, tetapi kita percaya habis hujan ada pelangi. Habis pergumulan ada pertolongan Tuhan. Kita pujikan bersama NKB 170, NKB 170 bait pertama dan yang kedua. NKB 170 bait pertama dan yang kedua, jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lama musut pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa habis hujan akan ada pelangi, dan biarlah hari ini kami percaya bahwa penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pembacaan firman-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita membuka dari 2 Raja-Raja 9, 2 Raja-Raja 9, 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 7, dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat dan bin Nimsi. Masuklah, ajaklah dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat." Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, "Ada pesanku bawa untukmu ya panglima." Yehu bertanya, "Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya, "Untukmu ya panglima." Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Izabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang ya kita sebagai manusia begitu ya, seringkali putus harapan. Putus harapan itu kalau kita tahu bahwa
Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu rupanya sepertinya tidak seimbang dari apa yang kita perjuangkan dan apa yang kita dapatkan, dari apa yang kita usahakan dan apa yang kita alami. Kadang kita udah bekerja sekeras sedemikian rupa, entah itu soal di rumah, soal pekerjaan, soal pelayanan, tapi hasilnya nggak memuaskan. Sehingga kadang-kadang kita jadi takut, kita jadi malas, kita jadi kecewa, kita jadi tidak mau kembali berjalan di dalam pengharapan. Padahal pengharapan itu adalah satu ciri khas dari orang percaya. Pengharapan itu ciri khas dari anak-anak Tuhan. Tetapi untuk memeliharanya itu sungguh-sungguh bukan hal yang mudah. Dan ini juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Ketika Nabi Elisa melihat bahwa umat pada masa itu juga mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, raja-raja nggak bisa diharapin, keadaan bangsa makin terpuruk, orang-orang yang buruk memimpin umat. Tetapi pada masa itu Elisa menjadi satu cahaya pengharapan yang menjadi kekuatan dan membuat seseorang yang bernama Yehu, anaknya Yosafat, untuk menjadi pemimpin, menjadi seorang yang mampu membawa umat untuk kembali ke jalan yang benar. Dan melakukan perubahan itu butuh pengorbanan. Dan kadang apa yang kita harapkan itu nggak langsung terjadi di generasi kita, bisa jadi terjadi di generasi berikutnya. Nah ini yang terjadi juga pada zaman Yehu. Ia akhirnya mengalahkan satu keluarga yang bermasalah, Ahab, bersama dengan Izebel, yang saat itu membawa umat Israel Utara menjadi menyembah Baal dan ibaratnya berselingkuh dari Allah gitu, menyembah Allah lain, tapi dia bawa kembali. Nah, Yehu dan Elisa adalah jawaban doa bagi umat pada masa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya juga hari ini. Kadang-kadang kita perlu melihat bahwa ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, itu bukan berarti bahwa sudah selesai perjuangan kita. Ingat, bisa jadi ketika apa yang kita harapkan tidak dapat, bisa jadi itu sedang ditabung oleh Tuhan. Tuhan sedang menabung jawaban kita. Dia akan berikan nanti. Bisa jadi mungkin dalam waktu beberapa saat lagi, mungkin di tahun yang mendatang, mungkin bahkan bukan kita yang menuai hasil dari perbuatan baik yang terus kita perjuangkan. Sehingga saya percaya bahwa perbuatan baik itu gak pernah sia-sia. Perbuatan baik gak sia-sia, asal kita tulus melakukannya. Jangan karena paksaan, jangan karena marah, jangan karena dendam, tetapi kita melakukan sesuatu sekalipun belum ada hasilnya, tapi kita percaya kita tulus, maka itu tabungan akan mengisi, dan suatu saat akan berbuah. Celengan kebaikan itu akan berbuah baik. Cuma memang perlu kesabaran yang ekstra, bahkan ketulusan. Ketulusan itu bahkan ketika kita tahu hasilnya nggak sesuai kita harapkan, kita tetap bersuka cita. Susah loh jadi orang tulus itu. Tulus itu bukan hanya ketika kita memberi kita tulus, tapi kadang-kadang hidup juga kita perlu tulus. Melakukan hal baik perlu tulus, bersikap di dalam keluarga, bekerja maupun dalam pelayanan tulus aja. Sehingga kita nggak perlu nungguin kapan ya hasil baiknya terjadi, kapan saya kan udah rajin pelayanan, harusnya saya dapat hal-hal baik, kapan saya udah bekerja dengan rajin, pantang menyerah, kapan saya dapat hal baiknya, saya kan udah sabar menjadi ibu, saya udah sabar menjadi anak, saya udah sabar menjadi bapak. Kalau kita masih hitung-hitungan sama Tuhan, maka jangan heran nanti Tuhan juga akan hitung-hitungan sama kita. Mau Tuhan hitung-hitungan sama kita? Jangan. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan udah jelas kalah. Sebaik apa sih kita sampai bisa hitung-hitungan sama Tuhan? Sehingga kita udah gak perlu hitung-hitungan. Kalau kita mau hitung-hitungan bisa nggak? Tuhan bisa. Itu makanya di perjanjian lama umat kan sering main hitung-hitungan sama Allah. Maka Allah hitung-hitungan pada umat. Makanya orang dihukum sesuai dengan apa yang dilakukan. Sedangkan di perjanjian baru enggak. Allah maha kasih, dia nggak main hitung-hitungan lagi. Karena kalau main hitung-hitungan sebenarnya rugi di manusianya. Sehingga Allah menawarkan satu pola yang baru. Nggak usah hitung-hitungan. Semuanya pengampunan, tulus aja ngerjainnya. Termasuk kita dalam hidup kita sehari-hari. Semoga hari ini kita juga bisa tulus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini melalui kejadian pengangkatan Raja Yehu, kami belajar memahami. Kami nggak boleh hitung-hitungan Tuhan, karena kalau mau hitung-hitungan kami seperti pada zaman Bapak Yehu, kami jahat, kami akan dihukum. Kami tidak memberikan yang terbaik, kami dihukum. Tapi kami percaya bahwa kami adalah orang-orang hidup setelah perjanjian baru, maka biarlah kami juga melakukan segala sesuatu tulus. Dan kami percaya bahwa Tuhan kami juga tulus. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan hari ini, agar kami tidak main hitung-hitungan matematika.
Cukup di toko aja, cukup di kerjaan aja, tetapi dalam pelayanan, dalam keluarga kami nggak boleh hitung-hitungan. Kami serahkan ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.